niat baik ini semua hari ini ya hari yang baik Isra Miraj, artinya apa? Ini sepak bola juga mau migrasi ke arah yang baik. Instruksi Ketua baru PSSI Erick Thohir, para penonton biasa hadir ke SUGBK, untuk tiket menonton laga Timnas Indonesia U20 vs Selandia Baru U20 dalam mini turnamen U20 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta pada Minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023, nanti sudah bisa dipesan. Penggemar bisa membeli tiket secara online mulai Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023, tiket kelas SUGBK bisa dikatakan murah dalam sejarah. Insya Allah, penjualan tiket online pertandingan International Friendly Match U20 sudah dimulai hari ini. Semoga dukungan langsung fans sepak bola utamanya supporter Timnas Garuda akan menambah semangat juang penggawa Sang Garuda, tulis informasi resmi yang diterima inews.id. Penonton bisa terhibur 2 kali pada hari yang sama lewat 1 tiket yang sudah dibeli, sebelum menonton laga Indonesia vs Selandia Baru yang digelar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Penonton bisa juga menyaksikan laga Fiji U20 vs Guatemala U20 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tiket dijual dengan kisaran harga Rp80.000 Rp200.000. Namun, penonton hanya bisa menempati di antara 5 kategori zona di Stadion Gelora Bung Karno. Seperti diketahui, ajang yang diperuntukkan sebagai persiapan Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 ini digelar selama 17-21 Februari tahun 2023. Indonesia baru melakoni laga perdana pada tanggal 17 Februari kemarin melawan Fiji U20 yang berakhir dengan kemenangan 4-0. Di laga tersebut tanpa dihadiri penonton. Namun untuk laga besok, penonton diizinkan hadir meski tak memenuhi kapasitas Stadion GBK. Dimungkinkan, mereka juga bisa hadir di laga terakhir Indonesia vs Guatemala pada tanggal 21 Februari mendatang. Semoga penonton secara signifikan memberikan dukungan terbaiknya, melalui doa, chants, yell, teriakan dukungan yang lantang dan koreo yang menarik, sehingga menjadi asa dan harapan bagi penggawa timnas memenangkan laga melawan Selandia Baru hari Minggu, tutup pernyataan itu. Next pelatih Timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong menargetkan timnya bisa mengalahkan Selandia Baru. Tak hanya itu, juru taktik asal Korea Selatan ini juga ingin anak asuhnya dapat memainkan permainan sesuai arahannya. Target di pertandingan nanti ya kami mau melakukan permainan kami dan mau menang, ujar Shin Tae-yong di lapangan A, Kompleks Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 18/2. Pada pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia U20 berhasil mengalahkan Fiji dengan skor telak 4-0. Sementara itu, Selandia Baru takluk 1-3 dari Guatemala. Shin Tae-yong menilai Selandia Baru lebih baik daripada Fiji. Oleh karenanya, ia mempersiapkan Timnas Indonesia U20 dengan maksimal. Sehari sebelum pertandingan, Shin Tae-yong memberikan menu latihan duel udara kepada anak asuhnya. Ia juga melatih finishing Arhan Fikri dan kawan-kawan. Memang Selandia Baru lebih baik ya daripada Fiji secara fisik, jadi ya kami harus antisipasi duel atas, imbu Shin Tae-yong. Komentar pelatih Fiji setelah dibekuk 4-0 dan 3 pemainnya kena kartu merah vs Timnas Indonesia U20. Pelatih Fiji, Rodolfo Antonio Zapata, murka dengan kekalahan 0-4 skuadnya dari Timnas Indonesia U20 pada turnamen mini yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023, malam WIB.
Rodolfo Antonio Zapata juga menyesali 3 pemain yang terkena kartu merah. Pada laga tersebut, Fiji kalah segalanya dari timnas Indonesia U20, gawang Fiji secara bergantian dijebol oleh Arhan Fikri, 35, Kakang Rudianto, 49, Reza Aditya, 60, dan Hoki Caraka, 86. Petaka kemudian terjadi pada penghujung laga, Fiji mendapatkan 3 kartu merah, sedangkan timnas Indonesia U20 menerima 1 kartu merah akibat perkelahian antar pemain. Saya tidak senang dengan hasil ini, akan tetapi saya mengerti perasaan para pemain. Saya akan melakukan analisis dari laga ini. Pada babak pertama kami sudah main bagus, dan aspek taktikal tim sudah terpenuhi, kata Rodolfo Antonio Zapata. Pelatih Rodolfo Antonio Zapata juga mengkritik kinerja wasit yang memimpin laga timnas Indonesia U20 melawan Fiji. Menurut Rodolfo Antonio Zapata, wasit Thorik Alkatiri terlalu gampang mengeluarkan kartu pada pemainnya. Kami memberikan tekanan tinggi pada Indonesia, akan tetapi, sang wasit terlalu banyak mengeluarkan kartu, ucap Rodolfo Antonio Zapata. Meski begitu, saya senang dengan performa para pemain pada babak pertama dan kedua. Permainan kami hancur karena kartu merah dan kami harus menganalisis lagi yang terjadi pada babak kedua, tegas Rodolfo Antonio Zapata. Selain itu, Rodolfo Antonio Zapata menyebut tak mudah bagi timnya menghadapi timnas Indonesia U20 dalam kondisi 8 pemain ini yang akan menjadi bahan evaluasi Fiji untuk laga selanjutnya melawan Guatemala, tanggal 19 Februari tahun 2023. Tidak mudah bermain 8 melawan 11, jadi, saya harus melakukan beberapa pergantian yang sifatnya taktikal, itu tidaklah mudah, ucap Rodolfo Antonio Zapata. Akan tetapi, para pemain saya terus berjuang sampai akhir. Saya harus melihat mengapa banyak kartu merah pada laga ini, ujar Rodolfo Antonio Zapata. Pelatih Sintayong sudah memperingatkan para pemain timnas Indonesia U20 untuk tidak mengulangi permainan kasar pada pertandingan selanjutnya. Menurut Sintayong, hal semacam ini tentu sangat merugikan bila terjadi pada event sesungguhnya. Saya sudah bicara ke pemain di ruang ganti agar tidak terjadi lagi untuk masalah seperti ini. Sudah ditegaskan kalau kita tidak boleh melakukan seperti itu, tegas Sintayong. Timnas Indonesia U20 masih memiliki 2 laga lagi pada turnamen mini. Pada laga selanjutnya, pasukan Sintayong akan menghadapi Selandia Baru, tanggal 19 Februari tahun 2023.